Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk pertemuan 6 yaitu tentang analisa SAP 2000. Kita langsung aja. Kemarin ada beberapa sedikit revisi yang dimana kita nggak menggunakan inersia balok T. Jadi kita mengabaikan inersia balok T, kita langsung ganti di rekap SAP ini. Kalian bikin kayak gini. Dan untuk pembanan balok ini kalian hapus, yang ini kalian tidak pakai. Nanti inersianya ganti 0,35 semua, ganti 0,3 semua 35 karena ternyata kita nggak meninjau dari bentar, nggak meninjau dari kekakuan platnya atau crack di plat, sehingga kita asumsikan sama untuk inersia. Karena kemarin setelah ada revisi di TOR, nah pembahasannya di inersia bikin sama. Kemudian untuk pembanan balok Indo ini kita juga tidak sama. Setelah aku modelkan yang menggunakan pembanan itu bebannya lebih besar, jadi kita asumsikan buat yang di pembanan kita langsung seperti ini. Kalian nanti ikuti aja. Nah, kalian samakan. Ini untuk beban yang nanti kita input, ini untuk di lantai, kemudian ini untuk di atap. Jadi kita mengabaikan beton bertulang karena di SAP ternyata udah menghitung sendiri. Kemudian kalian bikin kode seperti ini, kode H tingkat balok dinding tebal berat volume sama ki dinding. Nah, caranya kalian masukkan H hanya sama semua, BI1, B2, BI3, dan H balok berdasarkan tinggi balok kalian langsung linkkan. H dinding itu dikurangi dari H tingkat dikurangi H balok, tebalnya aku asumsikan 0,15 berdasarkan ya umum rata-ratanya. Dan untuk berat volume aku pakai ini, aku menghitung satuan per batu bata. Jadi untuk satuan per kilogram per meter kubik itu dapatnya sekian. Nah, karena kita udah dapat ini, nanti kalian samakan ini. Kemudian untuk ki dinding dapat ini dikali 80% karena aku kalikan tuh nggak semuanya yang ada di dinding itu ada seperti spesi, ducting atau hal-hal lainnya. Jadi aku asumsikan 80% gitu. Nanti untuk bawahnya sama, kalian tarik langsung. Nah, untuk kode balok kode pembanannya seperti ini untuk yang terutama di dinding. Jadi perhitungan yang kemarin kita pernah bikin ini tidak salah, cuman kita biar mengetahui aja bagaimana nanti sistem SAP itu menghitung. Jadi kita udah cukup menghitung ini, udah cukup. Nah, tapi nanti kita langsung aja di pembanan. Oke, setelah itu kita lanjut masuk ke SAP. Bentar. Nah, setelah kalian masuk SAP, kalian file, new model. Bentar. New model ini satuannya dibikin kilonewton meter, pakai yang grid only. Nah, untuk gridnya itu disamain aja kayak gini, 445 gitu, 445. Nah, ini samakan aja kayak punyaku, karena di sini kan kita bakal menggunakan 3 axis atau 3 sumbu, arah X ini horizontal, Y vertikal, Z itu ke atas. Nah, gitu. Kita langsung editnya di sini aja. Kalian langsung edit grid data, modify, kalian pilih yang spacing. Nah, yang arah X itu kita lihat tor kita. Untuk yang Dena
Nah, kita untuk arah X ini, arah Y ke sini, horizontal sama vertikal. Nah, kita lihat jarak-jaraknya. Di sini kan udah sesuai. Nanti kalian samain aja kayak punyaku. Gitu. Nah, pertama kita masukkan yang arah X. Arah X ini kan 5. Ganti 5, ini ganti 5, ini ganti 2,5. Coba lihat, 5, 5, 2,5. Oke, lanjut. Yang arah Y, arah ke atas itu, arah vertikal itu 2,5. 2,5. Kemudian ini bawahnya itu 4,5, 4,5. 4,5. Kita cek 2, 2,5, 4,5. Nah, ini kan 2,5, 4,5, 4,5. Nah, untuk arah Z itu ketinggian, kita kan sepakat tingginya itu kemarin di tor juga 4. Nah, kita langsung masukkan 4 karena kita 3 lantai. Nah, yang Z4 ini pakai 1,5 karena buat pondasi nantinya. Nah, ini udah kayak gini, kalian oke. Nah, jadinya seperti ini grid kita. Kita cek lagi, edit grid, modify, spacing 5, 5, 2,5, 2,5, 4,5, 4,5, kemudian 4, 4, 4, 3. Ini maaf ganti dulu ya, 1,5. Add. Oke. Bentar. Oh, maaf. Kebalik. Buat yang atas tuh ini tuh harusnya 1,5 di awal ya, set 1, elevasi paling bawah 1,5. Nah, ini yang 4. Oke. Bentar, ini kok malah kayak gini. Ini ganti 1,5, ini 4, add. Nah, ini 1,5 set 1 buat bawah, set 2 ketinggian mulai masuk elevasi 0. Nah, ini kayak gini, samain aja. Nah, ini udah benar harusnya. Kita cek lagi, coba buat mastiin lagi. Divide, spacing. Nah, tinggiannya kan 0, 1,5, 5,5, 9,5 yang berdasarkan spacing. Oke, udah benar semua. Lanjut. Ini aku close biar nggak lemot. Nah, ini kan tampilannya keluar. Untuk mengeluarkannya tuh kalian cukup di refresh atau soal. Arah XY. Nah, untuk arah XY. Kemudian kita define buat mengetahui material kita. Add new. Kita pilih yang US, sama aja sihnya US kalau enggak yang user aja. Kita pilih yang concrete pertama buat mutu beton. Kalian tulis beton F aksen C, punya aku ini kan 26 MPa, 26 MPa. Kemudian untuk weight, berat masanya itu punya aku kan dijadiin ini nanti sama semua ya, ini diganti dulu ke KGF KGF yang meter ini ya, yang meter diganti 2400. Kemudian yang modulusnya ini jangan lupa ganti Newton milimeter. Nah, ininya diganti 4700. Modulusnya baja kali maaf ini beton ya, masa jenisnya beton, 4700 kali 26 mutunya pangkat tuh bentar, pangkat 0,5. Ini sama 0,5. Nah,
Untuk desimal itu titik atau komanya kalian sesuaikan, berhubung punyaku desimalnya 0,5 itu pakainya titik, nah jadinya pakainya titik. Kalau kalian pakai koma ya pakai koma. Cuman di sini aku pakainya titik di settinganku. Kalian nanti kalau memang mau mencari settingan bisa cari di YouTube atau di unit di option. Nah, kemudian ini ganti sesuai mutu 26 26. Habis itu oke. Nah, ini untuk yang beton. Kemudian add new lagi. Ini user pakainya yang rebar reinforcement, bukan yang steel. Ingat ya, ini pakainya rebar. Oke. Tulis tulangan FY punyaku 408 MPa. Ini juga diganti KGF mm, diganti, iya bener, yang maaf, ini yang KGFM ganti 7850. Yang ME modulus itu diganti Newton milimeter, diganti 200.000 200.00.123. Kemudian untuk ini dimasukkan sesuai FY kalian punya 408. Nah, yang ini pakai faktor reduksi. Faktor reduksinya itu 1,5 dikali 408. Nah, dapat sini, ini 408 sama. Nah, yang ini copy aja, 612 ini hasil dari tadi, copy paste. Oke. Untuk define material udah. Kemudian kita lanjut buat bentar, identifikasi section properties buat mengidentifikasi balok sama kolom. Masuk frame section, add new, yang kita pilih concrete rectangular karena bentuk kita kotak. Nah, ini masukin yang BI1 sesuai kode kalian, BI1. Kemudian untuk T itu tinggi atau H dari balok kalian. Di sini kan punyaku hanya itu 0, atau 750 atau 0,75. Yang ini B lebarnya itu 0,40. Nah, coba cek masuk Excel. Ya, ini kan B kita ini 400, hanya itu tadi T3 750 atau 0,7, B 400 0,4. Nah, ini udah. Habis itu ini jangan lupa ganti yang beton. Ini pakainya material beton ya, karena kita pin konkret. Kemudian set modifiernya itu kita pakai 0,35 ya, seperti tadi yang aku jelaskan, 0,35, karena kita hanya meninjau dari kekuatan yang pada standar, bukan dalam kondisi nantinya crack gitu. Nah, setelah ini oke, habis itu yang concrete reinforcement. Nah, ini jangan lupa ini diganti ke beam. Nah, ini harus tulangan gitu, ini ganti tulangan semua. Nah, setelah diganti tulangan ini beam, ini clean cover atau selimutnya 0,04, ini juga sama 0,04, ininya di abaikan. Jadi kayak gini untuk BI1. Nah, untuk BI2, BI3 dan BA1, BA2 itu sama. Nah, di sini aku pause saja biar mempercepat video. Nah, bentar, ketinggalan. Ini aku contohin satu lagi buat cara cepat biar kalian nggak mendefine kayak tadi. Caranya kalian klik ini yang di BI1, habis itu add new, add copy property. Jadi yang semua udah kita bikin, kita replicate, add copy, masuk ke BI2. Nah, ini tinggal kalian masukkan T3 sama T2, H sama B nya. Nah, punyaku yang BI2 itu kan hanya itu T3 500 0,5. Yang T2 itu
250 25. Otomatis yang material ini udah ganti. Nah, kalian juga bisa pastikan lagi. Nah, ini sama 0,35. Ini otomatis juga sama. Gitu. Habis itu udah langsung oke. Kalian bikin sampai BA1, BA2. Oke, lanjut. Setelah kalian bikin balok, nah kita bikin yang kolom. Caranya langsung aja add copy aja. Tulis K1. Kemudian ininya kolomnya aku pakai 0,6, 600 sama 500. Nah gini, nah yang ininya yang diganti kolom itu stiffness-nya itu pakai 0,7 kalau kolom berdasarkan SNI 0,7. Kemudian untuk concrete jangan dilupa ini tadi beam ganti kolom, kali kolom ini samain semua. Nah ini untuk CC client cover itu 0,4, ini juga samain semua, samain kayak punyaku gitu. Setelah udah ini kolom oke. Beton concrete set modifier udah oke. Kemudian kita lanjut buat step selanjutnya tuh define lagi. Kita mendefine buat plat. Define section properties area section. Nah untuk area section kita pakai cell, kita add new. Nah kalian tulis PL1 karena nanti kita ada dua jenis plat, yang terutama plat atap sama lantai. Nah plat juga nanti dibagi lagi dari plat tipe 1 sampai tipe 4. Nah ini PL1 untuk membran itu ketebalannya itu kan punya aku 125. Untuk yang lantai 125, dapat 125 kan dari kemarin yang udah kita rekap. Nah ini kan 125. Ini yang atap yang lantai ini atap 110. Lanjut. Nah ini material jangan lupa pakai beton. Ini angle 0, set modifier atau stiffness ini dibikin 0,25 semua. 0,25 0,25 0,25. Nah untuk yang bawahnya ini sampai V13, V23 dan sampai bawah ini bikin 1. Nah udah oke. Dan modify ini kita bikin 2 layer, 2 tulangan. Ini pilih tulangan. Nah untuk clean cover itu pakai 0,02 atau 20 ya, 0,02. Copy aja biar cepat. Oke, untuk PL1 seperti ini. Set modifier kayak gini sama semua ya untuk plat lantai sama atap. Udah oke. Nah begitupun juga untuk kopinya, langsung add copy PL2. Nah aku skip, kalian langsung bikin dari PL1 sampai 4, PA1 sampai 4. Oke lanjut. Untuk yang membedakan itu yang plat atap itu pakainya 110 ya, sesuai sama data kalian. Nah di sini 110, tadi yang lantai itu 125. Oke. Nah untuk plat udah. Nah level kita nggak modelkan, kita cukup yang plat tipe aja, yang tipe 1 sampai 4. Oke. Habis itu kita masuk ke define. Kita bikin load pattern. Load patternnya itu date-nya itu 1 karena date-nya itu akan terhitung oleh kita sendiri. Nah kemudian ini kan udah untuk date. Nah kemudian lanjut ke live untuk typenya ganti yang live juga. Nah kalian add new. Nah ini kan date 1 live 0. Oke. Gitu. Kemudian masuk ke define lagi load combination, kombinasi beban. Kita ada 3 combo atau 3 kombinasi. Yang pertama kombinasi 1,2D plus 1,6L
1,6L 6L. Nah ini sesuai dengan yang di pembaharan 1, mana cc. Nah yang 1,2D plus 1,6L, cuman nanti ada beberapa perbedaan. Nah kalian cukup ikutin aja. Nah di sini date-nya itu kan sesuai ini 1,2, kalian add. Kemudian untuk selanjutnya itu L live itu 1,6 add. Nah misal kalian salah di sini mau ganti, nah kalian cukup klik terus dihapus. Nah kalian modify. Nah di sini kan punya kita pakai 1,2, berarti 1,2 modify. Ini kan dua kombinasi yang udah dalam load kombinasi pertama. Kemudian add new combo, kita combo kedua itu pakai yang 1,4D 1,4D. Kemudian untuk load cache name-nya itu pakai D. Nah ininya 1,4 sesuai combo kita 1,4. Ingat ya, ini titik sama koma itu berdasarkan nanti settingan sub kalian. Di sini aku pakainya berhubung sub aku pakai titik, berarti titik buat desimalnya. Dan combo kedua add new combo yang combo kedua 1,2D plus 1L. Nah kombonya itu untuk date-nya 1,2 kalian add. Kemudian yang L kalian masuk live itu 1 ya, add date 1,2 L1. Oke. Untuk combo itu sudah. Nah kemudian kita lanjut ke define check mesh source itu kita modify. Nah untuk mesh source itu kita klik yang dua ini dengan kombinasi date itu 1 add dan live itu setengah 0,5 add. Oke. Untuk date live itu 0,5 turun. Bentar, date 1 modify. Oke udah benar. Bentar. Yuk lanjut. Maaf tadi untuk mesh source itu elemen sendirinya itu enggak terhitung ya. Jadi kita terhitungnya itu berdasarkan apa yang kita masukkan. Jadi yang ini kita nggak centang. Nah pakainya yang specific load pattern. Jadi nanti pembahasannya dari load pattern itu sendiri. Oke. Nah setelah itu kita bikin gambar buat yang akan kita modelkan. Kita masuk ke elevasi 1. Nah itu kan tadi kan masih di 0 kan. Nah untuk melihat elevasinya kalian pakai XY atau di sini aku pakainya XY, kalian klik XY. Nah ini kan XY 0. Kalian masuk ke atas di elevasi 1,5 atau atas, karena nanti kan di 0 itu buat pondasi. Nah langsung gambar aja, pakainya gambarnya tuh yang ini, draw frame atau kabel. Nah kalian gambar dulu yang pertama PI1. Ini kayak gini, klik dan sini klik kiri, habis itu klik kiri lagi. Nah untuk mensudahi ini kan masih ada garis ini kan, klik kanan. Nah sama juga ini, klik kanan, klik kanan. Ini digeser dulu bentar, ini klik
lepas klik kanan, habis itu lanjut ke BI2. BI2 tuh ini BI2. Maaf, untuk BI2 pun bisa langsung kayak gini. Nah ini kayak gini. Untuk BI2 klik, nah langsung diteruskan bisa. Nah gitu, yang penting sesuai dengan grid kita. Lanjut BI2 seperti ini. Nah, udah. Dan kita lanjut yang BI3. Klik kiri, klik kiri. Nah ini BI3, ini juga BI3. Klik kanan, klik kiri, klik kanan. Nah udah, lanjut. Ini benar, ada satu lagi ya, BI3. Oke, lepas, lanjut ke BA1. BA1. Bentar, ini aku hapus saja yang buat BI1 karena takutnya nanti aslinya nggak masalah sih. Cuman di sini aku langsung mau gambarin dulu aja yang BA1. Aslinya sama aja, bisa. Ini yang BA2. Klik, habis itu masuk ke B1 tadi aku ganti, nggak masalah sih, sama aja. Nah ini kan penggambaran Sabtu sesuai bentang balok ya, berhubung balok kita panjangnya ke sini panjang, tadi berapa meter lupa aku. Nah harusnya bikinnya langsung kayak gini. Nah gitu, ini sesuai yang punya kita. Yang BI1 tuh panjangnya 9 meter, berarti kita gambar langsung 9 meter gitu. Oke, sudah, kita close. Selanjutnya kita copy aja, kita select semua, habis itu ke edit, replicate. Nah untuk replicate itu kan kita mau mengcopy sebanyak 1, 2, 3, berarti ada 3 dengan arah DZ. Z itu kan nanti ke atas, Z itu berarti tingginya. Tadi kan Z kita kan mulainya dari 1,5 menuju ke elevasi selanjutnya, berarti 4 karena ketinggiannya 4 kan. Nah untuk numbernya, jumlah yang akan kita copy ada 3. 1, 2, 3, apply, tunggu. Nah oke, kan udah sesuai. Nah habis itu kita bikin kolom. Buat kolom kita langsung ke arah XY. Nah XY kita lihat, bentar. Nah kita pakai arah yang XZ aja. XZ ini kan udah sesuai sama kayak tor kita kan, yang dimana, bentar. Nah lanjut. Ini emang berat ya karena aku sambil nge-record, maaf teman-teman kalau agak nge-lag mungkin. Nah ini kan di kolom kita kan ada di baris pertama itu di sumbu C sama D antara jarak 2,5. Nah di sini kan udah sesuai. Di sini kan udah sesuai yang ada di sini. Gitu. Kita masuk ke tadi frame kabel itu. Kita masuk ke K1 kolom 1. Ini klik, ini klik. Nah untuk kolom tuh menerus kayak gini ya, dari bawah ke atas kalau bisa satu arah, dalam artian satu arah. Kalau dari bawah ke atas, dari bawah atas semua. Nah ini kayak gini. Nah klik kanan. Nah di sini kan ada kolom juga gitu.
Nah, nanti kita copy aja kayak tadi di replicate. Klik kanan, sini ada kolom, karena kita pakai 2 sumbu. Klik yang 2 dimensi ini, ulangi. Nah, kliknya satu-satu ya, jangan langsung menerus ke atas. Klik kanan, oke. Untuk kolom ini sudah. Nah, selanjutnya kita replicate aja. Nah, kita blok yang kolomnya aja, maaf, yang kolom-kolom, ini kolom, kita edit, replicate. Nah, sekarang kita replicate-nya beda, kita arah Y sejauh berarti 2,5. Tadi kan 2,5 kan sesuai gambar kita. Bentar. Nah, sini kan 2,5. Arah Y itu kan 2,5. 2,5 sama nanti 9 berarti. Nah, ini kita satu-satu dulu. DY ini Y ke sini 2,5. Nah, untuk number jumlah yang akan, ini titiknya banyakkan 2,5 untuk DY, kemudian numbernya satu jumlah yang akan kita copy. Oke, sudah kan. Nah, kemudian kita copy lagi dari arah yang selanjutnya tadi. Kita lihat. Nah, di sini kan udah ada kan. Nah, yang ada di sini kita copy yang kolom-kolomnya aja. Kita copy, kita edit, replicate. Arah Y itu berarti 9 tadi, 9 jumlahnya numbernya 1, apply. Oke. Kemudian kita lanjut buat, bentar aku cek apakah punya kita udah benar sesuai grid. Nah, sudah kan. Ini untuk narik untuk melihat kayak gini, klik kursor yang tengah ya, yang scroll itu klik. Nah, untuk rotate atau 360 itu klik shift sama yang scroll ini ditekan. Nah, seperti ini. Gitu. Udah untuk frame-frame-nya. Kemudian kita masuk ke cell atau plat. Kita ke arah XY. Nah, kita lihat dari elevasi 1. Oke, caranya kita bikin yang gini. Bikin yang draw ini buat area, draw rectangular. Nah, tadi kan kita udah mendefine berdasarkan beberapa tipe plat. Nah, di sini kan untuk plat tipe 1. Nah, aku cek buat mastiin. Nah, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Kalian gambar dari pojok sampai pojok. Gitu. Nah, bentar. Enggak lag. Nah, kalian gambar, intinya gambar. Nah, ini yang contoh plat tipe 1. Ini kan harusnya ini ada juga nih, aku cepetin. Aku lanjut yang plat tipe 2. Ini kan tipe 2. Karena agak nge-lag, nanti aku pause aja. Ini plat PL2. Nah, untuk PL3 yang bawahnya. Ini untuk PL4 juga sama, sampingnya. Karena ini berat banget ya. Nah, di sini kan enggak ada plat karena emang sini kan buat tangga gitu. Nah, aku pause aja, nanti kalian bikin sama. Nah, lanjut. Kan ini udah aku bikin semua. Cara ceknya tuh kalian kalau udah tahu ke gambar bisa diklik kayak gini di plat-platnya, klik kiri. Nah, buat yakin lagi kalau emang biar gampang nanti kodifikasinya, kalian masuk ke display, sebentar, ke ini
yang display ini, yang centang ini display option. Kalian pilih yang ini tuh lah section. Coba lihat section apa? Ya benar, yang section. Nah di sini kan tahu ada section-sectionnya di ini. Nah ini kalian klik, berarti udah ada platnya kegambar. Kalau platnya tuh udah kegambar. Di sini kan belum ada bebannya kan. Nah kalian replicate aja, replicate, tapi replicate-nya yang ada di atas saja, karena nanti di sini kan ada perbedaan pembanan kan. Nah tujuannya biar nanti nggak kerja dua kali gitu. Caranya kalian klik ini yang ada di lantai satu ini. Nah kalian ini klik kan, udah kalian klik, kalian edit, kalian replicate setinggi berarti 4, 8, 12. Berarti sini tuh 12 ya, harusnya 12 ya. Arah Z ini 0, ini arah Z tuh 12. Bentar, aku kayaknya ragu yang di sini. Oh udah bener ding. Nah, ini udah. Nah kalian pisahkan dua ini. Oke. Nah setelah kalian melakukan penggambaran plat, habis itu kalian tuh mengasih ke pembanan terhadap plat-plat ini. Nah caranya kalian masuk ke Excel yang tadi, yang udah aku kasih itu tadi. Kalian masuk ke pembanan plat. Caranya, karena nanti ada dua tipikal yang berbeda, karena di sini nanti akan aku contohkan aja. Ini kan plat tipe 1, kita berdasarkan tipenya terlebih dahulu. Di sini kan tipe 1 itu kan plat 2 arah. Nah, plat 2 arah itu ada di tipe 1, tipe 2 sama tipe 3. Kemudian kalian pilih yang select, assign, pilih yang area load uniform to frame. Yang ini ya. Nah, kalian masukkan ini add. Pertama beban mati. Beban matinya berapa? Nah, tadi yang beban ini, yang input sub ini. Pakai yang tanpa ada beton bertulang. Gitu. Yang ini ya, ingat ya. Kalian copy, kalian masukkan. Nah, add, apply. Ya, maaf, jangan di-apply dulu, ini masih one way ya, masih satu arah. Kita kan tadi yang tipe 1, 2, 3 kan two way, dua arah. Nah, pilih yang two way. Ini yang dead. Oke, apply. Oke. Nah, cara ceknya gimana? Kalau udah ada bebannya nanti aku kasih tahu. Kita langsung aja kayak tadi di select. Yang ini. Kemudian assign frame load uniform to cell. Nah, ini bikin yang live gantian. Ini kan masih two way. Masukkan yang live tuh ternyata ini masih utuh, beban perkantoran yang live. Ini sama juga yang input sub. Copy. Nah, udah kan untuk live two way. Oke. Sama. Oke, habis itu apply. Ntar. Oke, nah kita cek. Kita klik kiri, habis itu klik kanan, load. Nah, dead sama live udah. Dan ini dead sama load. Nah, dead sama live udah. Oke, kemudian yang lanjut satu arah. Untuk satu arah kalian blok ini dua ini. Assign area load, masuk ke uniform to frame. Nah, ini yang ini juga masih sama dead karena masih di lantai kan. Ini ganti dead. Nah, yang bedakan ini kan two sekarang satu, two sekarang one atau satu arah. Apply. Nah, kalian ini kopikan yang tadi, apply. Oke. Nah, ulangi lagi karena nanti sub akan menghitungnya tuh berbeda berdasarkan tipe plat. Makanya untuk satu arah dua arah aku pisahkan di sini. Kemudian assign area load
uniform to cell. Nah ini one way, ganti live, masuk yang left tuh tadi nih masih utuh gitu. Nah apply, oke. Nah setelah itu kalian copy aja semuanya sampai berarti 1, 2, 4 meter. Ini kan ke 4 meter. Nah sini ke 4 meter berarti 8. Nah bentar, ini cek dulu kita udah ke input belum. Bentar tak minum. Oke lanjut, kita cek dulu buat bebannya tuh udah ada belum. Nah ini kan udah ada dead sama live. Oke, kalian copy, klik kiri, ini klik semua ya, pastikan klik. Nah kalian ini kayak tadi edit replicate ke dz itu berarti 8, jumlahnya itu 2, dz nya 4, tingginya 4, jumlahnya numbernya 2. Apply, oke. Oke, udah kan, ini udah masuk. Nah kita cek buat yang ada di atasnya apakah udah. Ini kan 1,5 tadi, kita lanjut ke elevasi atasnya 5,5. Kita cek apakah masih ada bebannya atau enggak. Nah ternyata udah input udah aman itu load. Nah udah kan, dan kita masuk ke elevasi paling tinggi buat yang atap. Nah atap ini kan beda, makanya bedakan jadi 2 lantai sama atap. Nah kita klik kayak tadi caranya yang 2 arah, plat 2 arah, tipe 1, 2, 3 1, 2, 3, assign area load, masuk ke uniform to frame, paling pilih dead dulu. Ini ganti 2way 2 arah, masukkan yang 2way itu ini juga sama. Jadi yang beton bertulang tuh beton bertulang kita hilangkan. Jadi kita cukup menghitung yang ada di atap tuh spesies sama waterproofing buat dead beban mati, terutama ada di plat atap. Nah kalian langsung copy yang ini masukkan. Nah apply ini kan dead tuh. Nah ini add, jangan sampai salah ya, karena nanti fatal kalau emang salah tuh bebannya. Intinya nanti untuk mendapatkan momen-momennya tuh mesti beda gitu. Nah ini juga klik cell assign area load uniform to frame, ini ganti live, ini 2way. Nah kita masukkan yang live buat plat atap. Nah yang atap ini kan live loadnya 0,96, copy, klik, ini pastekan. Nah ini live 2way, oke, apply. Nah oke udah. Nah kemudian kita cek buat memastikan aja apakah bebannya udah. Nah ini kan udah yang tuh. Nah ini juga cek, ini kita cek lalu oke udah, dan masuk yang satu arah. Nah ini klik juga sign area load uniform to frame, kita masukkan dead ini 1 karena tipe satu arah. Nah kalian harus pisahkan itu ya, jangan sampai salah. Yang D yang plat atap ini masukkan, ini add one way dead, oke, apply, oke gitu. Nah habis itu select lagi, pilih lagi, klik assign area load uniform to frame, ganti live, ini one way, ganti live ya, one way live, nanti atap. Nah ini kalian kopikan, oke, apply, oke. Nah untuk pembebanan di plat sudah, kemudian kita lanjut ke pembebanan ke balok. Untuk balok di sini aku asumsikan balok yang akan dibeban itu yang ada di pinggir-pinggir saja, terutama pembebanan pada dinding. Nah caranya seperti ini, kita masuk dari elevasi yang pertama. Nah yang pertama ini, nah kalian klik berdasarkan kayak pembebanan aku tadi. Di sini kan pembebanan tuh ternyata yang di P2 P3 kan sama
2,6 2,6. Nah kalian pilih yang PI1 dulu. Caranya seperti ini, klik PI1. Nah copy kan tadi bebannya, ini PI1 kalian select PI1, kalian assign. Ya untuk frame itu kita balik itu banyak frame distribute. Nah kita pakai that, ini add, jangan lupa add. Nah ini kopikan buat yang PI1, add, apply. Oke. Nah udah untuk yang pembebanan di balok induk 1. Kemudian untuk yang kelilingnya, tadi kan kita udah menganalogikan bahwa kita sepakati beban yang ada pada bangunan itu ada di pinggir saja gitu. Beban terutama beban balok, beban dinding gitu. Nah berhubung ini sama letaknya, kita langsung pilih aja kita PI2, kita klik ya, pastikan ke klik PI2, PI3 juga sama kan tadi, ini juga sama, klik 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 klik, maaf ini select, ini klik, ini juga klik. Nah kalian assign frame load, beban yang ada di frame pakainya distribute merata. Nah pakainya dead juga, cuman yang membedakan pembadannya ini kan ini sama kan. Nah kita samakan aja, berhubung yang PI2 PI3 sama, blok copy apply. Nah habis itu kalian teruskan sampai lantai 2, lantai 3. Nah yang atap kan enggak ada, jadi nanti kalian masuk ke elevasi selanjutnya. Di elevasi ini kan masih 1,5, naik terus ke elevasi 5,5, naik lagi satu kali lagi ke elevasi 9,5. Nah 2 ini kalian harus bebankan. Nah udah ya, di sini aku pause nanti biar cepat aja videonya. Oke lanjut. Setelah kalian masukkan semua beban yang ada di balok maupun di plat, nah kalian cek lagi coba buat pastikan bebannya itu udah masuk. Ini yang ada di lantai 3. Oke, setelah masuk kita masuk ke elevasi paling 0, XY. Maaf yang XY ya, XY kita masuk yang paling elevasi paling 0, elevasi 0. Nah ini kan udah yang 0 ini kalian blok semua, kalian klik blok kayak gini. Nah setelah blok kita kasih pondasi, pakainya tuh assign, kemudian join, pakai yang resisten. Nah kita pakai yang jepit, apply. Oke. Nah di sini udah kelihatan buat buat pondasinya kita pakai jepit. Habis itu kita masuk ke buat definisi itu apa, measures. Kita bikin dulu constraint, join constraint itu kita bikin ini yang diafragma, add new constraint. Nah ini assign different constraint, ini kalian klik, ini masih utuh namanya diafragma 1, klik oke. Ini kan udah diafragma 1. Oke, habis itu kalian blok semua kecuali yang bagian pondasi, kalian turun ke bawah paling 0. Nah ini yang pondasi kalian klik aja, jangan dimasukkan gitu. Kalian klik manual yang buat pondasi. Nah habis itu kalian ke assign masuk ke join, terus ke constraint. Nah diafragma 1 ini kalian klik, pencet klik, habis itu apply gitu. Nah untuk pembebanan sama join setiap balok, kolom atau plat itu udah ke select. Tujuannya untuk mengetahui kekakuan atau defleksi nantinya di bangunan kita juga, karena asumsinya kan balok sama plat kita kan jepit semua kan gitu.
Nah, untuk ceknya yang di joint constraint. Nah, di sini kan udah kepilih dari elevasi 1,5 kemudian naik sampai 13,5 kecuali pondasi ya. Udah. Oke. Untuk permodelannya cukup sampai segitu dulu. Nanti untuk lanjut buat runnya untuk menghasilkan output aku sambung di video 6B biar durasinya nggak terlalu lama. Ini kan di 6A kan, di 6A nanti aku kasih upload ini 6A, nanti selanjutnya buat output tumpuan sama lapangan aku lanjut di 6B. Oke, cukup sekian. Kalau nanti sekiranya ada salah dari aku terutama desain, mohon koreksinya juga, dan kalian bisa langsung bilang kalau emang ini ada kesalahan gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.